adalah sejahtera kami. Kami mau berdoa sebab pelayananmu Yesus saat ini hingga ke dalam kekekalan. Engkau tetap berdoa syafaat bagi anak-anakmu dan bagi gerejamu. Dan kami percaya Engkau menempatkan kami di bangsa negeri ini for a divine purpose, untuk maksud ilahi. Engkau meletakkan kami di sini di mana kami ditempatkan oleh Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Dan kami percaya kami harus menjadi terang dan garam. Dan karena Yesus berdoa syafaat, jemaat juga harus bersyafaat untuk negerinya. Kami bersyukur kepadamu, sepanjang hari ini kami dedikasikan untuk berdoa bagi Indonesia. Kami percaya Engkau sudah dengarkan doa kami, dan kami percaya Engkau dengarkan doa kami di ibadah ini. Kami percaya Tuhan Yesus rencana-Mu akan digenapi. Sampaikan pengajaran-Mu, ya Tuhan, dan penuhi hati kami dengan nubuatan yang datangnya dari firman. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu ketika berbicara, berikan kejelasan dan kejernihan. Bapa, terima kasih, we love you. Dalam nama Yesus, amin. Puji Tuhan, sebelum duduk, bisakah Anda memberi salam satu sama lainnya, katakan welcome home. Terima kasih, berikan tepuk tangan untuk Tuhan sekali lagi. Haleluya, silakan duduk kembali. Sepanjang hari ini, saya dan Bu Suset saling melengkapi. Kita dedikasikan hari Minggu yang istimewa ini, sekalipun bukan 17 Agustusan, kita pakai untuk berdoa syafaat bagi Indonesia. Karena saya diingatkan bahwa sejahtera Indonesia dan kota di mana kita ditempatkan itu adalah sejahtera kita. Karena itu salah satu fungsi, salah satu dimensi pelayanan Yesus yang masih hari ini terus Tuhan laksanakan di dalam sorga, sesuai dengan kitab Ibrani, adalah berdoa syafaat bagi gerejanya, bagi umat pilihannya, dan di mana mereka ditempatkan supaya terjadi kebangunan rohani. Rencana Allah tidak akan pernah bisa digagalkan jikalau masih ada orang-orang benar di sebuah negeri. Saya percaya ketika Tuhan dialog dengan Abraham soal Sodom dan Gomorrah, Tuhan tidak sembunyikan maksudnya untuk menghukum dua kota yang bejat. Tapi Tuhan pasti akan mewahyukan kepada sahabatnya. Gereja adalah sahabat Tuhan. Gereja itu otoritas tertinggi, otoritas Allah tertinggi di satu negara. Bukan secara politik. Bukan secara kerajaan dunia. Bukan secara pemerintahan. Tapi pemerintahan Kristus di hati orang, gereja itu nomor satu dan otoritas tertinggi. Bahkan di kitab Efesus dikatakan gereja adalah hikmat Allah. Bagi pemerintahan, bagi negara, jelas-jelas dikatakan di situ, karena gereja itu didirikan di atas dasar batu karang yang teguh. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Kunci kerajaan sorga tidak diberikan kepada institusi yang lainnya. Only the local church, hanyalah gereja Yesus Kristus. Tapi seharian ini ada banyak masukan dan input. Bagaimana gereja juga harus berfungsi. Gereja tidak boleh kekanak-kanakan namun harus dewasa rohani. Dan gereja harus pakai kuncinya. Salah satu kunci yang harus dipakai oleh gereja adalah berdoa. Sebentar lagi kita pemilu. Seharian ini kita serahkan sungguh-sungguh negara kita. Jangan golput, kita semua tetap harus menggunakan hak pilih kita. Sebab itu juga kewajiban warga negara. Berikan pada Kaisar apa yang milik Kaisar, pada Tuhan apa yang milik Tuhan. Tapi pada akhirnya, siapapun secara kedaulatan Allah yang diizinkan untuk memimpin pemerintah, kita doakan supaya dia bisa memimpin negara. Ketiga paslon harus masing-masing kita doakan untuk roh takut akan Tuhan. Sehingga ada ketentraman, ada kehormatan, hidup dalam ketenangan. Doa bagi raja-raja dan doa bagi pemuka-pemuka bangsa. Itu penting. Itu di surat Paulus ke Timotius. Supaya Indonesia beserta semua hukum-hukum yang dibuat nanti itu lebih ke arah Kristus, bukan lebih ke arah antikristus, sekalipun yang namanya agama dan negara. State and religion tidak boleh dikawinkan. Di dunia ini gak ada yang namanya negara Kristen, itu gak ada. Banyak orang Kristennya iya di sebuah negara atau di situ minoritas. Let a country be a country, biar negara menjadi negara. Gak tentu anything Christian is better. Gak tentu itu. Yang penting becus, yang penting bisa, dan yang penting gereja berdoa.
Gereja itu adalah institusi ilahi. Dibangun di atas dasar batu karang yang teguh, pengakuan akan Kristus. Gerbang maut tidak menguasainya. Yang penting gereja berdoa ya. Nantikan kedaulatan Allah. Apa yang Tuhan izinkan dan kita terus doakan. Agar supaya masa depan bangsa ini di tangan siapa, yaitu di tangan Tuhan. Siapapun orangnya. Di dalam gereja mesti selalu akan ada pendukung A, pendukung B, pendukung C. Pasti akan ada. Karena itu hak wewenang gereja dalam menggembalakan hati umatnya dengan firman. Itu adalah hak Roh Kudus untuk menuntun Anda nanti. Apapun opini, apapun pendirian politik, apapun itu juga. But a church will be a church. Karena itu gereja kita berdoa, sungguh-sungguh. Gereja-gereja berdoa agar supaya nasib bangsa ini di tangan Tuhan. Manusianya bisa berusaha, manusia memikirkan jalannya, tapi Tuhan yang akan menentukan langkahnya. Saya bersyukur, seharian ini kita banyak doa. Dan kenetralan gereja dijaga. And we really worship God. And we don't doubt, kita tidak meragukan sama sekali bahwa Tuhan itu berdaulat. Kita mau mikir apapun sampai jengking-jengking putar balik, kehendak Tuhan pada akhirnya yang terjadi. Bukan berarti kita tidak berusaha. Usaha adalah hak dan tanggung jawab serta kewajiban kita. Berikan pada Kaisar apa yang milik Kaisar, pada Tuhan apa yang milik Tuhan. Namun demikian percayalah bahwa di atas semua langit yang kita lihat ini, ada yang namanya kuasa daulat. A Christian must not fail to have that faith. Seorang Kristen tidak boleh gagal memiliki iman demikian. Di sini kita harus tetap melakukan apa yang menjadi bagian kita, yaitu perbuatan, namun bagian Tuhan, percaya, tanpa stres sama sekali yakin bahwa dalam segala sesuatu, Tuhan itu pegang kendali. Waktu baik, waktu buruk, Tuhan pegang kendali. Tapi kita nggak boleh asal cetuskan aja, Tuhan pegang kendali, ya sudah. Peran kita adalah berdoa. Doa itu membuat hati kita tenang, tahu bahwa Lord, into your hands I surrender all this. Dalam tanganmu kuserahkan segala sesuatu. Orang yang berdoa itu damai sejahtera. Dia tahu bahwa at the end, setelah semua yang dia usahakan, dan dia berdoa kepada Tuhan, dia tahu bahwa Tuhanlah pada akhirnya Alfa Omega. Dia yang punya kata pertama, kata akhir hanya padanya. Saya percaya Tuhan memegang negeri ini selama masih ada orang berdoa. Sodom Gomora tidak akan hancur kalau ada 10 orang benar di dalamnya. Sayangnya 10 pun tiada, cuman Lot dan istrinya serta anaknya, itu pun gak ada. Menantunya gak mau pergi semua. Coba bayangkan, akhirnya hanya Lot dan 2 anaknya, istrinya jadi tiang garam. Hanya 3, terpaksa Sodom Gomora dibakar. Karena kejahatannya yang luar biasa biadab. Andai kata ada 10, Tuhan pasti tepat janji. Itu Sodom pasti akan di-spare atau pasti akan diluputkan. Gomora pasti diampuni. Saya percaya di Indonesia ada lebih dari 10 orang benar. Saya yakin Indonesia di tangan yang benar. Praise the Lord, amin. Nah, di ibadah yang terakhir ini, kalau tadi pagi saya bicara soal doa syafaat, intinya apa? Saya jelaskan apa bedanya permohonan, naikkan permohonan, doa syafaat, ucapan syukur. Kebaktian 2-nya Bu Suset, kebaktian 3-nya saya lanjutkan lagi. Lalu kebaktian 4-nya Bu Suset, Bu Suset sampaikan seperti konser doa, betul-betul Tuhan bekerja di ibadah yang terakhir ini. Saya mau lebih banyak menyelami dimensi profetik. 7 ayat yang saya banyak doakan sejak tahun 1998. Ketika saya pulang kembali ke Indonesia setelah sekolah dan tinggal di luar negeri. Saya pulang pada saat kerusuhan. Dan 7 ayat ini menjadi 7 ayat pegangan yang saya doakan siang, malam, pagi, petang. Itu sungguhan harafiah, saya sering doa. Dan saya doakan untuk Indonesia. Dan selama puluh tahun kemudian Tuhan membuka arti-artinya bagi saya. Dan semoga apa yang saya ajarkan ini meskipun spiritnya profetik, tetap pengajaran firman yang mendarat. Mari kita buka terlebih dahulu Yesaya pasal 60 ayat 1-7, saya kasih topiknya begini. Kalau di Lembaga Alkitab Indonesia, Alkitab kita bunyinya kemuliaan Sion yang akan datang. Saya tambahkan kemuliaan Indonesia yang akan datang. Karena begini sebelum kita baca. Israel itu tidak istimewa sebagai umat pilihan Allah. Hanya karena Allah memilihnya. Mereka juga punya sifat buruk seperti tegar tengkuk. Lalu kalau Israel bisa dipilih, saya percaya kita juga bisa dipilih, Indonesia juga bisa dipilih. Tentunya pilihan untuk menurunkan Mesias itu datang dari ras Yahudi, itu nggak bisa kita otak-atik, itu kedaulatan Allah.
Saya percaya pemilihan Tuhan di perjanjian baru bukan berdasar ras, tapi berdasarkan iman. Makanya itu bangsa-bangsa non-Yahudi dicangkokkan ke dalam pada pohon zaitun Allah. Makanya sekarang pemilihan Tuhan itu berdasarkan iman. Jadi kita boleh niru. Niru yang baik itu diperbolehkan. Dalam Kristus tidak ada copyright. Kalau kerohanian itu hanya right to copy. Waktu saya lihat Israel, saya cemburu untuk Indonesia, saya bahagia untuk Israel. Saya cinta keturunan Abraham. Bukankah kita juga by iman, kita juga keturunan Abraham. Tapi saya cemburu, saya iri. Tuhan, kalau Engkau memberkati keturunan Abraham, Engkau juga bisa memberkati orang-orang Indonesia. Saya berdoa dengan iman. Bisa. Jadi suksesnya bangsa pilihan, sebenarnya kita bisa tiru. Kalau kita melihat poin-poin Allah di dalam kehidupan mereka, yang bisa kita terapkan. Karena kebenaran itu universal. Kebenaran itu milik semua. Kebenaran itu milik semua budaya. Tuhan punya rencana bagi setiap kita. Karena itu waktu saya baca 7 ayat ini, kemuliaan Sion yang akan datang, saya berkata, Tuhan, aku berdiri untuk Indonesia. Bagi bangsaku aku berdiri. If you did that for Israel, do that for Indonesia. Kalau kau melakukan itu untuk Israel, kau lakukan untuk Indonesia. Kalau kau membuat Israel bangkit, kau akan bangkitkan Indonesia. Kau membuat terangnya padang, engkau akan terangi Indonesia. Kalau bangsa-bangsa berduyun-duyun datang, engkau juga bisa lakukan untuk Indonesia. Kita bisa sebenarnya, diperbolehkan. Saya tidak sangkali apa yang Tuhan lakukan pada bangsa pilihan. Saya hanya katakan dengan iman, kita bisa adopsi sukses orang lain. Kalau kita cukup rendah hati untuk mengakui sukses mereka, dan bahagia untuk mereka, happy for them first. Setelah itu, tidak ada salahnya, kita itu dicangkokkan. Kita ini bangsa-bangsa non-Yahudi itu dicangkokkan dalam perjanjian Allah dengan Abraham. Yesus sendiri di perjanjian baru berkata, jangan suruh mereka berhenti, aku bisa buat keturunan Abraham dari batu. Ada pula yang berkata, kami keturunan Abraham, bukan kau ular beludak. Jangan kau kira engkau akan diselamatkan hanya karena engkau keturunan Abraham. Sebab aku bisa buat keturunan Abraham dari batu. Dari situ, dari ayat perjanjian baru, perjanjian itu disebarluaskan. Barang siapa yang mau, barang siapa yang beriman, dia akan mengalami berkat Abraham. Indonesia juga bisa mengalami itu kalau ada orang-orang beriman pada Tuhan. Pada Tuhan Yesus maksudnya spesifik, Jesus Christ. Karena itu gereja harus step into this faith. Christians must step into this faith. Dan mari kita sekarang lihat janji Allah apa bagi Sion yang kita bisa terapkan bagi Indonesia. Kita lihat, kita baca dulu ayat 1-7. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu. Unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba. Akan membawa emas dan kemenyan. Serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku. Dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Kalau ini ada di Alkitab kita, this is for us. Jikalau tidak kan nggak mungkin jadi Bible hari ini. Kalau ini hanya penggenapan masa lalu kadaluarsa hari ini, dan God jangan memberi PHP atau pengharapan palsu, dan don't put it in the Bible di tengah-tengah lagi di kitab Yesaya. This is for us. Ini adalah firman kepada sebuah country atau sebuah negara. Bukan hanya individu. Ini ayat bisa diterapkan untuk kita. Tapi semua ayat ini tentunya bicara tentang Yesus Kristus. Tetapi ini ayat secara khusus Nabi Yesaya diutus.
bicara kepada satu kelompok umat, sebuah negara, satu bangsa, namanya bangsa Israel. Kalau ini di Alkitab kita, this is also for Indonesia. Tapi pertanyaannya, is there anyone who will stand in the gap? Apakah ada orang yang berdiri di antara, sebagai perantara antara manusia dan Allahnya, dan percaya kepada Tuhannya untuk orang-orang yang ada di sekitarnya? Itu doa syafaat, kita harus percaya ini. Nah, saya ajak kita untuk berdoa selaras dengan janji Allah. Mari kita lihat ayat pertama, bangkitlah menjadi teranglah. Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Cepat saja, kata bangkitlah di sini itu bukan bangkit secara alami. Kata bangkit di sini itu bangkit dari sakit. Ini bukan orang yang sehat, dari duduk lalu berdiri. Bangkit begitu tidak mengagumkan, karena memang dia bisa. Tapi kalau orang lumpuh dia bangkit, nah itu yang disebut di kebangkitan. Kalau orang stroke, orang pansui, lalu dia bangkit, berjalan normal, that's something else. Itu sesuatu banget. Karena bangkitlah di sini itu secara supranatural. Nabi Yesaya bilang sama orang Israel, bangkit, karena orang Israel di zaman Yesaya lagi terpuruk. Orang Israel sedang dalam masalah, bukan hanya masalah rohani, semua masalah selalu dimulai dengan permasalahan rohani. Tapi habis itu juga masalah ekonomi. Habis itu masalah yang lain-lainnya mulai tiba. Sebenarnya masalah di seluruh dunia itu bukan sosial ekonomi. Masalah dosa, perang juga sama. Kenapa negara mempersenjatai diri sendiri? Ya sudah salah kaprah dari sejak Adam dan Hawa. Saling gak percaya mau gimana lagi. Sejak di Menara Babel bahasanya pun beda. I don't trust you, you don't trust me. Jadi kita harus memegang sesuatu yang bisa membela diri. Coba bayangkan kalau sungguh-sungguh manusia itu tidak punya dosa. Saya rasa kita nggak perlu senjata. Nggak perlu yang namanya pagar gimana. Security system. Anak saya nggak perlu security system terhadap saya. Karena mereka tahu papanya nggak akan lukai. Tapi masalah manusia sebenarnya separation itu adalah sin. Dosa. Tapi ya sudah. Bumi memang harus begini. Nanti suatu hari di kerajaan 1000 tahun kalau Tuhan sudah datang kembali seperti yang dinubuatkan di Wahyu, baru nanti beda. Karena itu dunia sebenarnya sudah jalan apa adanya. Tapi tetap di setiap negara selalu akan ada rencana Allah. Dan itu berhubungan dengan Injil. Itu selalu terhubung dengan itu. Ya, sebenarnya bumi dan langit akan berlalu. Tetapi yang tidak berlalu adalah firman-Nya. Dan setiap orang di dunia ini semua akan mati. Tapi keselamatan itu kekal selamanya. Karena itu apa yang terjadi di masyarakat, semua yang terjadi itu, jangan pernah kita itu gagal fokus. Jangan sampai salah fokus. Kita harus mengerti bahwa Yesus akan datang kembali. So I need to remind the church again sekali lagi. Oh Yesus akan datang kembali. Bukan berarti let's not take care of everything. Mari kita tunggu saja di atap rumah, di atas sotoh sana sampai Tuhan datang kembali. No, kerjakan talentamu, kelola. Have a good government. Miliki yang namanya pemerintahan yang baik. Gunakan hak bebasmu. Punya rasa tanggung jawab, lakukan sesuatu. Tidak pernah Tuhan suruh hanya karena Yesus akan datang kembali, sembunyikan talentamu yang satu itu di bawah tanah. Tuhan bilang, kerjakanlah. Sehingga 5 talenta menjadi 10, 2 menjadi 4. Nah disinilah mulai masuk yang namanya perawatan. Di sini yang masuk yang namanya segala dimensi masyarakat dan kehidupan. Tapi firman Tuhan berkata, bangkitlah. Kamu harus bangkit dari sakit. Yesaya bilang sama Israel, kamu akan bangkit. Saya ingat lagu ini, cuman saya nggak hafal liriknya. Liriknya itu yang bagi bangsa ini kami berdiri, itu depannya kan syukur untuk setiap saya malah ingat Chinese-nya, malu saya. Waktu itu kan album ini kita buat di Taiwan. 从以前困难中的拯救. Padahal ini lagunya Indonesia, gimana tuh ya. Kalimat keduanya itu loh, lirik keduanya itu bagus. Indonesia akan keluar dari problema. Katakan amin. Kata bangkit itu Indonesia akan keluar dari problema. Because there is a praying church. Yang saya maksudkan gereja bukan hanya satu denominasi. There's only one church in Indonesia. The body of Christ. Masing-masing gereja mesti harus punya kesadaran diri untuk berdoa. Dan waktu kita berdoa sesuai dengan tuntunan Roh Kudus, Tuhan akan merajut sebuah doa yang besar. Dan itu akan mempengaruhi government pemerintah kita. Dan memberikan hikmat-hikmat di lapangan sehingga Indonesia bisa keluar dari problema. Itu akan mempengaruhi orang-orang di setiap sektor yang ada. Karena kuasa doa, jangan remehkan doa di tempat tidak terlihat.
Kalau kejahatan selalu dimulai dengan roh jahat. Dimulai dengan sesuatu yang tidak kelihatan, an evil force. Good things God is about to do, segala hal yang baik yang Tuhan mau lakukan, selalu dimulai dengan hubungan kita yang tidak terlihat dengan Tuhan. Selalu dimulai dengan sebuah aktivitas yang tidak diperhitungkan. Such as praying. Berdoa. Berdoa itu bukan buang waktu. Berdoa itu mengundang kuasa. Kuasa kebangkitan untuk keluar dari problema. Nanti alat kuasa itu Tuhan bisa pakai si A, si B, si C, Tuhan bisa pakai kejadian, Tuhan bisa pakai siapapun juga. Tetapi the source, sumbernya, sumber kebangkitan itu ada di ruang doa. Atau di gereja yang berdoa. Bangkitlah menjadi teranglah. Kata bangkitlah di sini itu mirip dengan yang Tuhan Yesus pakai dalam bahasa Yunaninya ditulis di Perjanjian Baru atau bahasa Aramaiknya talitakum. Itu bukan bangun tidur, ku terus mandi, tapi kebangkitan yang sifatnya supranatural. Ada sebuah janji untuk Indonesia. Jalankan aja peran kita masing-masing dengan baik dan benar, dengan nurani yang dipenuhi Roh Kudus dan firman. Saya percaya itu akan merajut sesuatu yang luar biasa. Indonesia ke depan sana. Asal kita terus berdoa dan sungguh-sungguh dengan Tuhan, Indonesia akan keluar dari semua problemanya. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Ayat 2. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasnya. Ada beberapa manifestasi berkat Tuhan yang diasosiasikan dengan kemuliaan. Saya mungkin sudah berapa kali ajarkan ini, sebagian Anda mungkin sudah pernah mendengarkan, saya pernah describe atau menjelaskan. Kata kemuliaan itu kavod dalam bahasa Ibrani yang artinya mirip dengan bahasa Jawa, abot. Artinya berat. Kavod. Berat ini bukan stres, berat ini kualitas. Berat ini berbobot. Jikalau negara itu selama ini tidak diperhitungkan. Tapi nanti, karena Tuhan berkenan dan memberkati tempat itu, tidak menjadikan Sodom dan Gomora. Kalau Tuhan menurunkan berkat, tempat itu tiba-tiba menjadi berat. Dulu diremehkan, third world country. Tapi saya rasa sekarang kita mulai masuk ke developing country lah kayaknya ya, right? We are developing country now. I don't think we are third world country anymore. Tapi waktu saya sekolah dulu, zaman dulu kan Indonesia belum ternama. Ditanya sekolah mana? Ya, dari mana Indonesia? Where is Indonesia? You know Bali? Bali. Yes. Oh, so Indonesia is in Bali? Pusing gak gua kepala? Indonesia ada di Bali. Tapi Indonesia mulai dikenal. Jadi dulu kalau, oh ya mungkin kamu gak tahu karena kita adalah negara ketiga, third world country. I don't think so, nanti kalau suatu tempat itu diberkati, dia akan semakin hari semakin berbobot. Orang tidak akan meremehkan lagi. Itu yang disebut dengan kavod. Glory. Kemuliaan Tuhan waktu memenuhi bait suci, zaman Salomo habiskan, imam-imam tidak bisa melakukan pelayanan. Semua orang tidak ada satu pun berdiri di sepasang kaki. Mereka semua tersungkur. Karena kemuliaan Tuhan itu abot. Dulu Anda tidak diperhitungkan. Saya masih ingat masa-masa ketika kita masih mula-mula pelayanan. Wah, mungkin Anda mula-mula dulu merintis sesuatu, mungkin Anda tidak masuk dalam hitungan. Tapi hati-hati, kemuliaan Tuhan tidak akan tinggal lama dalam diri orang yang mencari pengakuan. Justru kalau kita merendahkan hati di tangan Tuhan yang kuat, itu moralitas. Itu biblical morality atau biblical character. Tuhan akan meninggikan kita tepat pada waktunya. Kuatkan dirimu, rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, maka Ia akan meninggikan. Gak apa-apa sebenarnya. Kalau Anda memulai sesuatu, Anda diremehkan. It's really okay. It's really okay. Jangan Anda mendendam, jangan marah. Memang itu jalan yang harus dilalui untuk kita itu ditinggikan. Jalan menuju atas itu seringkali dibawa Tuhan ke bawah. Sebelum Paulus, Rasul itu, waktu dulu masih Saulus, Tuhan jatuhkan dia dulu. Waktu dia berdiri, dia rebah. Melihat sinar terang dan jadi buta. Jalannya ke bawah kalau dia naik kuda. Karena dia jalan itu kan antar kota. Untuk menganiaya gereja. Dia dijatuhkan dulu ke bawah, baru dia melihat sorga.
Jangan Anda marah. Kita harus punya karakter Alkitab. Kabot itu tidak dimulai dengan berkat materi, atau promosi, atau tiba-tiba rame tokonya, atau tiba-tiba Anda punya financial blessing, atau tiba-tiba terkenal, ternama, temannya banyak, dihormati, dihargai. No. Dia selalu mulai. Kabot itu pertama-tama tidak pernah bermula pada berkat materi. Kabot itu selalu dimulai dengan a blessed heart. Hati yang diberkati. Hati yang bisa nyimpen berkat Tuhan itu yang kontainernya tepat. Hati yang humble. Tidak cari pengakuan. Hati yang punya rasa aman pada Tuhan dan gak peduli apa kata orang. Apa kata dunia, opini manusia tidak seberapa. Hidupku bukan berdasar itu. Hidupku berdasar firman Tuhan. Hidupku berdasarkan perkataan Tuhan. Orang yang bisa, kalau kita punya karakter seperti itu, I think Indonesia has hope. Orang seperti itu gak perlu banyak. Mulai dengan satu aja, orang itu akan dipakai Tuhan besar di bidangnya. Orang ini akan menyandang sebuah janji. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Coba lihat ya, kalau figuran itu biasa, rata-rata. Tapi kalau Anda mendapatkan seorang yang kualitas, itu susah dicari. Susah dicari. Ini yang disebut orang yang bangsawan atau ningrat di dalam rohnya. Ini yang dibutuhkan. Sebuah negara bisa diberkati secara materi, tiba-tiba hoki. Misalnya, hasil buminya banyak dan sebagainya. But soon, kalau sumber alamnya bagus, tapi sumber daya manusianya buruk, cepat lambat akan bangkrut. Sebab kontainernya nggak ada. Berkatnya mengalir terus, masuk pintu depan, bocor pintu belakang. It is not the blessing. It is the blessed, which is the key. Kuncinya bukan berkat itu, jangan minta berkat. Minta hati yang diberkati. Sebab hati yang diberkati bisa simpan berkat itu untuk waktu lama dan bahkan memultiplikasinya, bahkan juga bisa memberkati orang lain. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. And I think that's where the church, di sanalah, di bagian itulah gereja mesti berperan. Yang membentuk orang itu selain keluarga nggak bisa sendiri, tapi keluarga Allah, the church. The formation of the spiritual man, the Christ-like man, itu gereja. Makanya itu menurut saya, sebuah negara tidak bisa diberkati terlampau lebih, nggak bisa lebih besar pasak dari tiang. Kalau orang-orang Kristen kualitasnya begitu di negeri itu. Coba Anda lihat, tadi di kebaktian sebelumnya saya sudah singgung. Gereja kalau tidak punya wibawa yang benar, waduh. Kalau gereja kehilangan keasinannya, dengan apa dia diasinkan? Kalau itu garam seperti itu dibuang di bawah tanah dan diinjak-injak oleh kaki orang. Bayangin kalau gereja prostitusi secara rohani. Bayangin kalau gereja yang seharusnya menjadi panutan. Bayangin kalau gereja seharusnya menjadi tempat persembunyian, refuge and hiding place. Tapi justru kalau ada orang gimana segalanya, justru kita itu seperti aji mumpung dan malah justru mengarak-arakkan orang tertentu yang belum cukup rohani. Dan kalau kita pikirannya itu seperti orang bisnis, church is not for that. Gak heran saya negara tidak bisa melaju. Karena termometer. Bukan termometer apa ya? Kalau yang mengukur itu apa ya? Mengukur suhu. Kalau yang gak ngikut, termostat. Termometer kan ngikut. Termostatnya berkat di sebuah negara. You like it or not. Karena ini di Efesus dikatakan bahwa jemaat atau gereja adalah hikmat Allah di masyarakat. Listen, you want to see how far God can bless a nation? See the best church there is in the land. Kalau the best is so-so juga blessingnya. Paham maksud saya? Termostat itu gereja. Makanya orang Kristen tidak boleh on and off jatuh bangun. Anak-anak Tuhan itu memegang kunci berkat. Kita harus sungguh-sungguh. Kita harus tulus. Kita harus cerdik. Kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Karena kemuliaan itu Tuhan serahkan kepada His bride.
Saya ingin sekali untuk kita mengerti bahwa kalau banyak sebenarnya gereja di satu negara itu termostatnya. Karena itu kita tidak boleh main-main. Kejatuhan satu orang Kristen, kejatuhan satu hamba Tuhan. Lucunya kalau ada satu hamba Tuhan jatuh, bisa-bisa antara gereja bisa tertawa. Cannot do that. Kita one body of Christ. Tidak boleh lakukan itu. Itu kerugiannya luar biasa. Satu jatuh itu ruginya itu mundur, regresnya itu lumayan. Gereja tidak boleh murahan. Injil tidak boleh dibagikan murahan. Ayolah, ayolah ikut gerejaku, gue kasih pelayanan. Never like that, nehi ya. Gereja itu harus punya wibawa. Ya, amin Bapak Ibu Saudara. Saya ingin Anda mengerti bahwa termostat berkat di sebuah negara itu His Church. Makanya saya berdoa, bukan hanya GMS. Saya ngomong begini melampaui GMS. Saya berdoa. GMS kalau maju, maju terus. Mau dimusuhi, gak apa-apa. Teman kita lebih banyak. Tapi saya berdoa supaya ini mencelikan mata. Semua gereja kita semua, besi menajamkan besi. Manusia menajamkan manusia. Itu kita saling menginspirasi, bukan saling iri. Saya berdoa, every church kita semua akan menjadi terdepan. Gak akan ada yang namanya terdahulu menjadi terkemudian. Kenapa sih? Harus yang terkemudian baru menjadi terdahulu. Kok gak bisa terdahulu dan terkemudian sama-sama terdahulu? Terlalu banyak tuayan di sana. Terlalu banyak tugas yang harus kita kerjakan. Di setiap sektor perlu ada anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan yang cakap. Bukan cakep tampangnya, cakap dalam pekerjaannya. Dia akan berdiri di hadapan raja-raja dan melayani mereka. Saya berdoa, kita ini gak cukup-cukup anak-anak Tuhan di negeri ini untuk menyelesaikan semua maksud ilahi. Makanya itu sesama orang Kristen gak boleh saling mendahului. Mari kita fokus. Tidak boleh saling menjelekkan, kita harus saling mendoakan, gereja harus saling mempertajam, bukan lewat iri hati, tapi lewat inspirasi. Dengan demikian, kita akan melihat percepatan berkat di sebuah negara dan di negeri Indonesia. Kasih tepuk tangan Tuhan. Anda lihat sekarang ayat 3, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu. Ada shifts of blessings. Ada duyun-duyun, jadi gak datangnya langsung sekali, tapi by installment atau instalasi. Datangnya berduyun-duyun. Kadang-kadang ada blessing yang di-delay karena kita belum ready. Ada blessing yang di-postpone atau yang diundur karena kita belum dewasa rohani. Ada berkat yang belum bisa diberikan kepada kita karena berkat itu pada sebuah ketinggian. Jangan-jangan kalau kita ditaruh pada satu ketinggian, kita jatuh. Kita jatuh. Selama kita masih punya hati yang memanfaatkan orang lain, selama kita masih punya hati yang memanipulasi dan menyombongkan diri, I don't think blessing Tuhan akan datang bagaimana karena Tuhan menganggap kita takut ketinggian. Fear of height. Ada orang berkata, angkat aku. Tapi kalau diangkat dia gak siap ya. Kalau dia diangkat, setelah diangkat dia jatuh. Mendingan gak pernah diangkat dari awalnya. Gak percaya? Interview Lucifer. Bukankah dia telah dikutuk menjadi iblis suatu hari neraka tempatnya. Mendingan gak pernah jadi malaikat. You see, kenapa bangsa-bangsa berduyun-duyun datang? Kenapa mereka gak langsung aja datang? Gak usah 2 kali jalan, berduyun-duyun datang. Karena Tuhan berkata, setia dulu dalam perkara kecil, ku berimu perkara besar. Berarti, kalau perkara kecil kita bisa setia, dikasih perkara besar. Kalau kita setia di perkara besar yang diberikan setelah perkara kecil yang dipercayakan, kita akan diberikan perkara yang lebih besar. Jadi datangnya itu progresif. Jangan kita pernah rush berkat. Berkat itu tidak tergantung, bukan tergantung Tuhan. Percayalah, Anda tidak usah minta tanah Kanaan. Tanah Kanaan sudah ada. Cuman apakah bangsa Israel siap untuk meninggalkan Mesir di belakang? 40 tahun mereka berputar di padang gurun, padahal 40 hari sudah nyampe itu ke Promised Land. Promised Land selalu ada. Don't ask for His blessing. You know, sebenarnya Tuhan tidak mempersiapkan berkat untuk Anda. Sebab berkat itu sudah ada. Di Efesus juga pasal 1 dikatakan, Tuhan sudah menyediakan semua berkatnya di sorga dalam Kristus, dalam kehidupan orang percaya. Sudah ada semua, gak usah diminta. Minta itu hanyalah ATM-nya, dikeskan, berikan padaku hari ini, berkatku rezekiku untuk hari ini secukupnya. You see, ada kata secukupnya. Are you ready for more? Are you ready for more? Kita sendiri masih maunya kebangunan rohani besar misalnya, tapi kita nggak bisa manage orang dengan baik. Nanti semua orang keliaran, orang bertobat tidak bisa kita follow up, lalu kembali ke kehidupan lama. Nanti dibuat tobat kedua kali lebih susah lagi. Karena sudah 7 roh lebih jahat masuk ke dalam dia, mendingan nggak pernah dilepaskan. Sama dengan gereja, kita minta pertumbuhan. Setiap orang kalau pelayanan minta langsung ribuan jemaatnya. But do you have the management skill? Punya nggak filsafat pelayanannya apa itu volunteer, apa itu sukarela? Bukankah kita harus belajar pelan-pelan? Sama dengan bisnis tiba-tiba kita mau jadi konglomerat.
Tiba-tiba kita mau jadi terkenal, ternama misalnya. Can you handle fame? Jangan sampai kita setelah menjadi terkenal, sekarang bisa jalan pintas sosial media. Lalu setelah itu kita menggila, membuat sesuatu ulah. Yang nanti kesandung, itu orang Kristen kayak gitu, lebih banyak lagi. Mendingan gak pernah ternama dari awal. Mendingan jadi orang-orang biasa. Don't ask for the blessing. The blessing is always there. It's always there. He never prepares a blessing for you. But he is preparing you for the blessing. Dia tidak pernah mempersiapkan sebuah berkat untuk Anda. Lupakan itu. Dia mempersiapkan Anda untuk berkat yang sudah ada. Semua sudah ada di alam rohani, di dalam Kristus, di alam sorga. Amin Bapak Ibu. Coba lihat tuh anak kecil kadang-kadang masih umur 14, udah mau pacaran. Kadang malah justru saya pernah lihat anak umur 14 saling panggil mami papi. Wih, bahasa Ibraninya gila nih. Gini loh ya, sorry, saya gak mau kedengaran seperti orang tua yang anak muda sekarang gak seperti kita zaman dulu. Jangan compare-compare lah. Cuman yang ini agak keterlaluan. Jadi waktu dia mami papi saya langsung berkata, guys jangan gitulah. Dan saya ngomong kalian tuh masih umur 14. Satu 13 lagi pacarnya, 14 udahlah. Lu belum tahu gimana caranya bentuk rumah tangga. Kata papi mami itu gak semudah itu. It comes with responsibility. Nantilah tepat waktu, gak usah sekarang. Jangan gitulah, pacaran seneng ya seneng lah. Gak usah gimana papi mami segalanya nanti. Baru lepas diaper. Ini loh, marriage is always there. It's always God's plan. Selalu rencana Tuhan. But the thing is, masalahnya, are you ready? Hai anak umur 13, you siap? Sungguhan. Jadi ayah itu tidak segampang yang kau kira. Jadi mama juga gak gampang. You will soon be married. But when are you ready? It's up to you. Gak bisa diberkat. Bangsa datang berduyun-duyun. Datang kepada terangmu. Raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Tapi di ayat 3 ini sebuah dimensi profetik juga yang saya merasa waktu saya berdoa bahwa nanti di Indonesia itu akan ramai pengunjung. Indonesia akan menjadi destinasi yang disengaja. Dan yang saya maksudkan bukan sekedar Bali misalnya. Indonesia itu akan menjadi destinasi selain itu, di samping itu. Destinasi budaya, destinasi teknologi. Teknologi, really? Ya, Israel bisa, kita juga kan bisa. Negara kecil seperti Taiwan itu pembuatan chip di sana. Menjadi destinasi, padahal nggak ada apa-apa. Saya percaya Indonesia akan menjadi destinasi, tetapi pertama-tama akan menjadi destinasi rohani. Dan tempat di mana kita ibadah ini pun sudah berkali-kali melihatnya orang dari mancanegara datang, sampai penuh-penuh, sampai kita harus sewa tempat kita yang lama, SCC di sebelah situ, hanya untuk overflow-nya 4-5 ribu. Dari Belanda, dari Eropa, dari mana-mana, dari Amerika. Indonesia akan menjadi tempat di mana orang khusus datang. Mengecap kebangunan rohani dan pulang. Dan di samping itu, setelah kerajaan Allah dan kebenarannya, ada banyak hal yang ditambahkan juga di negara karena berkat Tuhan selalu mengikuti hadiratnya. Kehadiran Tuhan itu selalu meneteskan lemak. Saya nggak percaya kalau satu rumah itu sungguh-sungguh mengalami Allah, lalu mereka juga tidak akan mengalami terobosan di area hidup mereka yang lain. Nggak mungkin. Bukan berarti kita Injil kemakmuran, tidak juga. Penderitaan itu ada, kita mesti pikul salib. Hal itu inevitable, tidak bisa kita hindari. Pasti kita ketemuan yang begituan. Karena untuk orang hidup saleh dan hidup benar di hadapan Tuhan, dia harus mengalami banyak penderitaan. Karena Tuhan sudah peringatkan bahwa sempitlah jalan atau gerbang menuju ke sorga itu. Namun saya nggak percaya, orang bisa menderita karena pikul salib, bukan karena salahnya. Orang bisa menderita karena memang itu kehendak Allah, seperti Ayub misalnya, tapi bukan karena dia kalah sama setan. Dan bukan karena kesalahannya, bukan karena kecerobohan dan kemalasan. Saya percaya kalau Tuhan menjamah hidup orang itu akan berubah. Dan area lain dalam hidupnya selain kerohanian juga akan mengalami rencana Allah. Berduyun-duyun bangsa itu akan datang kepadamu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Waktu saya berdoa ini tahun 98, saya langsung ngerti. Waktu itu kerusuhan saya pulang ke sini. Orang berkata Indonesia sudah kiamat. Tapi saya sengaja pindah. Pulang di saat-saat yang paling tidak mengenakan, saya pulang. Waktu saya baca ayat ini, Tuhan berkata, no, your friends say. Teman-teman berkata, ini kiamat Indonesia. Itu tahun 98. Dan saya berkata, no,
Nanti Indonesia bukan hanya akan dihuni, orang-orang lari akan kembali, tapi nanti orang-orang asing akan datang ke sini. Indonesia akan menjadi destinasi kesukaan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Berarti orang Indonesia tidak boleh malas belajar bahasa lain. Kalau Anda punya visi internasional di depan, siapkan dirimu. Jangan hanya bisa bahasa Korea, itu pun yang cuma dipakai di drama Korea. Kecuali kalau Anda merasa bahwa itu nanti ada berkenaan, rencana Allah dalam hidupmu berkenaan dengan Korea itu. Ya lain cerita. Belajarlah bahasa. Jangan berkata, nggak bisa. Karena suatu hari kalau Indonesia bukan hanya dihuni, tapi digandrungi. Suatu hari orang akan datang. Ini adalah janji yang misteri. Tapi saya tetap yakin ini rema dari Tuhan. Bangsa-bangsa lu akan berduyun-duyun datang. Ini memang bicara tentang Israel. Tapi mari kita terapkan untuk Indonesia. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun datang pada terangmu. Raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. I'm sure. Nanti suatu hari raja industri itu akan datang di sini. Kerjasama dengan kemari. Misalnya ini omong kosong. Tempat-tempat besar, perusahaan-perusahaan besar. Misalnya zaman dulu Jepang, nanti carinya di sini. Indonesia itu pasti akan mencari partner-partner dari Indonesia. Kok saya yakin ya, bukan hanya untuk turisme, konferensi internasional, konferensi dan sebagainya. Tapi Indonesia akan diberi Tuhan kesempatan untuk berada di sorot terang atau berada di spotlight. Itu sebagai salah satu bonus ketika umat Tuhan berdoa. Bangsa di mana dia ditempatkan, diangkat oleh Tuhan. Kalau nggak percaya, baca Daniel. Gimana Babylon itu diuntungkan. Coba baca Yusuf, gimana Firaun tidak jadi bangkrut tuh Mesir, malah beli-beli. Orang pun dibeli sama dia. Where the righteous are, the nation will be uplifted and upgraded. Tapi the righteous, orang benar, mesti harus act like the righteous. Harus tetap bertindak sebagai orang benar. Nah kalau orang benar bertindak sebagai orang fasik, dengan apa dia dibenarkan? Kalau garam kehilangan keasinannya, dengan apa kau diasinkan? Itulah sebabnya Indonesia harus ready. Jangan kita berkata, Tuhan berikan hujan, misalnya ada 2.000 orang di lapangan, Tuhan turunkan hujan. Tapi gak ada satu orang pun tergerak ambil payung atau jas hujan. Saya gak percaya iman mereka tulen. If you pray, kalau Anda percaya bahwa Indonesia nanti akan digandrungi, akan menjadi destinasi itu dan ini, khususnya pertama-tama destinasi rohani. Dan I think Anda mulai harus proyeksi. Belajar bahasa apa nih? Itulah sebabnya di zaman nanti ini anak-anak muda akan berkiprah suatu hari kelak. Di Indonesia itu semakin banyak bonus demografi. Kita harus juga punya proyeksi. Kalau kita tahu Tuhan ngomong begini, jangan suruh Tuhan agree dengan kita. Kita yang harus agree dengan dia. Jangan pernah suruh Tuhan selaras dengan kita. Tapi not my will, bukan kehendakmu, tapi kehendakmu yang jadi. Kalau kita tahu ini dan kita sungguh-sungguh yakin loh ya. Bukan lip service, kita juga akan mempersiapkan hidup kita ke arah yang sama. Itulah sebabnya karena saya punya ayat begini waktu saya bujangan, waktu saya menikah, saya bertekad sama istri saya. Anak-anak saya, amongst other things, lakukan yang terbaik secara akademi, meskipun itu bukan jaminan satu-satunya. Saya mau anak-anak saya, sebelum saya punya anak loh, saya sudah punya pikiran ini. Mereka harus punya social skill yang baik. Karena saya tahu, tahun 98, saya menikah 99. Saya tahu bahwa Indonesia akan dihuni, Indonesia akan ramai. Saya berkata nanti pekerjaan Tuhan di zamanku tidak akan cukup diselesaikan di zaman saya. Keturunan kita, saya ajar, saya minta sama Tuhan. Dan saya tekad, waktu keluar HP, keluar gadget, saya tidak larang mereka, tapi saya kasih time-nya mereka kapan. Main game kapan. Saya mau anak-anak saya nanti pada waktu Tuhan pulihkan bangsa ini. Waktu Tuhan berkati, waktu janjinya digenapi, saya mau anak saya mengambil peran di dalamnya. Dan dia harus punya social skill. Kalau Anda memang percaya ini ayat untuk Indonesia, dan berarti Anda tinggal di Indonesia, Anda juga akan kena imbasnya. Dan siapkan keturunanmu. Pastikan mereka punya skill dan social skill. Karena nanti ketika Indonesia terbuka, ketika pada saat kita itu dilirik, saya rasa Tuhan akan memilih anak-anak kita untuk melanjutkan pekerjaannya. Ayat 4, angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh dan anak-anakmu perempuan digendong. Ayat 4. Ayat 4 ini dalam konteks bangsa Israel,
Yesaya menubuatkan bahwa orang-orang Israel yang diaspora, karena waktu itu Israel penuh perang, tidak ada damai sejahtera. Dan sama seperti yang kejadian di Bethlehem, di rumah roti kok bisa kelaparan. Maka yang namanya Elimelek beserta dengan Naomi keluar meninggalkan dengan 2 putranya lalu kawin sama wanita Moab. Si cowoknya mati semua, suami meninggal, anak-anaknya meninggal. Jadi disisakan 3 janda, Naomi dan 2 menantunya. Salah satu menantunya namanya Ruth yang menikah dengan Boaz. Lihat tuh, rencana Allah tetap kembali balik-baliknya. Mau muter-muter melalang buana. Mereka pigra ke tanah Moab untuk dapat makanan, malah justru mati semua. Akhirnya mereka ketemu jalan Tuhan, kembali ke Bethlehem. Kembali ke Bethlehem. Zaman itu banyak orang Israel yang hengkang dari tanah air. Karena nggak ada damai sejahtera, ada perang, tidak ada future. Dan tidak ada nabi yang berbicara atau imam yang mengingatkan bahwa Tuhan punya rencana indah atas negeri mereka. Dan orang-orang ini waktu Yesaya bernubuat disuruh kembali, Hosea, pulang, angkatlah mukamu, lihatlah ke sekeliling. Ini seolah-olah firman kepada orang-orang tua atau ortu. Mereka semua datang berimbun padamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh dan anak-anakmu perempuan digendong. Saya jadi ingat ayat lainnya di Yesaya juga yang berkata bahwa orang yang merombakmu akan menjauh, tapi orang yang membangunmu akan kubuat mendekat. Kalau Tuhan membawa berkat. Perjanjianku, yaitu perjanjian damai dengan Sion. Saya mendapatkan suatu kesan di ayat 4 ini bahwa orang-orang Indonesia yang sekolah di luar negeri, pinter-pinter lagi. S1, S2, PhD. Kecuali jikalau memang Tuhan berbicara jelas, Anda saja yang tahu. Bukan ambisimu tapi kehendaknya, Anda tetap harus di luar negeri. Gak mungkin hanya demi karirmu atau find money. Gak mungkin. Pasti ada sesuatu lebih. Misalnya kalau gereja kita sekarang sudah ada sampai di mancanegara. Misalnya ada ROSC atau Rose of Sharon Church. Kalau di sana Mawar Sharon nanti mereka bisa keselio lidahnya. Jadi diganti pakai kata Inggris Rose of Sharon. Ada berapa loh jemaat kita itu yang seharusnya pulang tapi minta izin sama orang tuanya, diizinkan karena mereka terbeban untuk terus menjadi orang andalan di ROSC. Di Singapura, di mana mungkin dia pemain keyboard dan sebagainya, dia tetap bekerja di sana. Setelah dia berdoa, semua damai sejahtera, I think dia selalu butuh stay. Apalagi kalau gereja kita waktu itu baru di taraf perintisan. Diizinkan. Nah kayak gitu ya, saya nggak bisa berkata tidak kan. Sebagai gembala sidang saya berkata, wow mulia. Padahal dia bukan full timer. Dia punya kerjaan, tapi dia belan-belanin. Karena dia merasa dia founding member. Atau dia jemaat perintisan. Dan sekarang nggak perintisan lagi kalau mereka sudah bunyinya seperti di Australia. Udah bunyi 1000. Lihat ya, kecuali ada maksud Allah. Tapi kalau hanya pikiran cetek dan dangkal berkata, yang di luar negeri pasti lebih enak. Hidup di luar itu lebih enak daripada di dalam negeri. Tergantung siapa yang hidupi. Bisa enak, bisa enggak. Maybe yes, maybe no. Tergantung siapa yang menghidupinya. Nggak tentu kok Pak, sungguhan. Saya juga pernah hidup di luar negeri, nggak tentu lebih enak. Indonesia semua lebih mudah, semua bisa lebih bisa diatur, semua lebih tersedia. Indonesia itu banyak berkat loh. Cuman kalau kita nggak berubah, kita selalu melihat apa yang kita nggak punya, selalu ngomelan, selalu mengeluh, selalu kurang. Kalau kita nggak bisa syukuri 5 roti 2 ikan, kapan kita beri 5.000 orang makan? Coba kalau kita lihat ini ya, kita renungkan. Yesaya menubuatkan, angkatlah mukamu dan lihatlah sekeliling, mereka semua datang berimpun padamu. Anakmu laki-laki datang, anakmu perempuan digendong. Saya percaya orang-orang Indonesia seperti ayat ini, yang sekolah pintar-pintar di luar negeri, kecuali kalau ada rencana Tuhan khusus di sana. Otherwise kalau enggak, yang sekarang live streaming semua, come home. Pulang ke Indo, bangun di sini. Baik, Wicia. Oh masa gini, kayak panggil Nuna aja ya. Pulang, bangun di sini. Saya terharu, saya itu jarang lihat-lihat gitu-gitu, tapi saya kadang-kadang ditunjukkan oleh keluarga atau oleh siapa rekan teman gitu. Kadang-kadang kalau scroll lihat berapa. Kadang-kadang kalau saya itu nunut lihat lah, kalau insta gitu. Ada juga yang orang sekolah pinter-pinter tuh, pinter, beasiswa, cum laude. Kasih kerjaan, bayarannya aduhai, fasilitas juga karena dia orang pintar. Tapi memilih untuk pulang kampungnya di Indonesia Timur. Untuk bangun. I think itu mulia ya. Nehemia lakukan itu, coba Anda baca.
Dia bangun tembok, padahal dia itu juru minum. Kok bisa bangun tembok? Kadang-kadang Tuhan suruh kita melakukan sesuatu yang gila dalam pikiran manusia. Sesuatu yang out of the box. Or in fact, there's not even a box. Tuhan suruh kita lakukan. Tapi Nehemia itu cuma bondo atau bermodal terbeban. Dia nangis duduk seharian. Dan dia minta izin sama raja, dia boleh pulang. Dia bangun tembok. Dia menjadi kontraktornya tembok. Tembok Yerusalem yang melindungi mereka dari serangan musuh sebelum nanti Ezra pulang membangun ibadahnya. Luar biasa enggak? Pulang. Dia bukan makhluk jajahan. Kalau Nehemia itu sudah menjadi lingkaran dalam raja asing. Dia izin untuk pulang kampung halaman karena dia merasa itu tanggung jawab dia. Itu panggilan umatku sedang menderita. Masa aku tidak melakukan sesuatu? Angkatlah mukamu, lihatlah. Mereka semua akan datang berimpun kepadamu. Siapa? Anakmu laki-laki. Anakmu perempuan digendong. Anakmu laki datang dari jauh. Lagu ini tadi yang dinyanyikan sebelum saya khotbah. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta. Negeriku Indonesia, ku berdoa Indonesia. Karena waktu saya harus cepatkan. Penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Lagu ini yang bawa saya pulang. Padahal saya sudah kiblatnya ke luar negeri. Saya dari umur 6 sudah di Taiwan. Singapura, di Kanada. Saya orang Indonesia, WNI, tapi saya sudah nyaman di luar. Tuhan suruh saya pulang gara-gara lagu ini. Makanya tadi saya bercanda, ini lagu gua benci. Gara-gara ini semua kacau, semua rencana saya. I think I have not made a mistake. Dan saya tidak suruh Anda pulang karena saya merasa, kok saya sendirian? Enggak, karena saya rasakan manisnya, come home. Bangun negerimu. Orang-orang pintar butuh di sini. Dan yang takut akan Tuhan terutama, kalau pintar aja merusak ya apa boleh buat. Ngapain? Takut akan Allah. Kita lihat sekarang ayat 5. Cepat aja ya, sebentar lagi selesai. Kasih saya izin untuk bisa molor dikit ya. Mau kanan kirinya molor banyak juga gak apa-apa. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Wait, kelimpahan dari seberang laut akan beralih padamu. Ini semua orang suka karena ini bicara soal transfer harta. Kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Saya kasih disclaimer-nya dulu. Saya beritahu kepada Anda apa yang bukan. Tentang ayat ini apa yang bukan. Kelimpahan dari seberang laut akan beralih padamu itu bukan pinjaman. Karena pinjaman itu justru akan mengerdilkan. Yang disebut kelimpahan pindah itu tidak seperti mentalitas kemiskinan. Mendingan saya jadi orang yang miskin harta tapi saya bangsawan di hati. Saya pernah suatu hari pada waktu di luar negeri, saya lupa waktu itu di Hong Kong atau di mana, saya makan, ada orang ngambil sesuatu pemulung sampah. Ternyata itu pekerjaan, saya tanya sama teman saya orang lokal, itu memang dijual segalanya, memang dia kerjanya itu. Tapi dia enggak punya pendidikan mungkin yang tinggi. Saya kasih uang. Enggak mau loh. Saya kasih uang itu cuma belas kasihan, saya kasih. Wih, sombong sekali saya kira. Enggak mau, saya bilang. Dia merasa dirinya kerja di kantor gitu loh. Kalau di tips, saya ini kerja ini halal. Dan dia mau dapat uang dari sini, gak mau dari belas kasihan. Saya kira pertama sombong, tapi ternyata enggak sih, menurut saya itu mentalitas. Menurut saya mentalitas. Sebab Alkitab mengatakan, orang yang minjem, orang yang minjemin, itu menjadi tuan orang yang dipinjemin. Tahu gak, orang yang minjem, itu menjadi budaknya orang yang minjemin dia. Jangan gampang gini lah. Saya gampang. Dalam semua sektor. Pendeta juga. Kadang-kadang dalam acara ulang tahunan, gimana kalau datang, gimana MC. Kalau ada door prize, pendetanya dapat door prize-nya. Wah, kaget gitu. Kasihkan, wah persembahan kasih. Tak kembaliin sama saya, enggak usah kasih yang lainnya. Saya rasa kita perlu punya gengsi ya. Sekalipun kita mungkin ingin barang itu dan kita juga mau beli. I think kita gak usah gampang-gampang terima ya. Dan saya gak suka candaan seperti itu. Apanya persembahan kasih? Lu kira
Hanya karena di luar ada uang palsu, tidak ada uang asli. Kita itu harus punya pride, good pride. Orang Indo kalau punya itu, mulai dengan anak-anak Tuhan dulu dengan cara yang benar. Saya rasa itu nanti akan menjadi culture yang menyebar. Saya rasa itu problema kita. Mentalitas itu yang perlu diubah. I think that is where it all has to begin. Kasihin, gak usah. Gak usah. Aku dicukupkan kok. Aku makan dari apa yang menjadi hakku dalam pelayanan. Tidak perlu belas kasihanmu. Thank you. Mesti gitu, meskipun sudah thank you. Aku kepingin barang itu. Janganlah jadi orang yang tergiur sama barang. Gak usah. Kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu itu bukan by loan, by investment. Asing akan menanam skillnya di sini. Asing akan menanam teknologinya di sini, di Indonesia, karena di Indonesia mereka lebih rasa nyaman. Kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu itu, ekonomi kita diberkati dengan cara yang gentleman. Bukan lewat boro kanan, boro kiri. Indonesia akan datang waktunya. Nanti dari luar negeri, bukan hanya tanam modal, mereka pindahkan pabrik di sini. Dan di sini mereka buat, kalau sementara sekarang ini, bahan mentah dari kita, diekspor keluar, dikerjakan di luar, lalu dijual ke kita sendiri, waktu kita beli mahal-mahal, dibaliknya ditulis Made in Indonesia. Sorry, bukan Made in Indonesia. Iya, Made in Indonesia ya, mungkin ya. Ya, pokoknya gitu konsepnya. Kita punya bahan mentah, orang yang punya ilmu dan teknologi untuk mengelola. Kita jual murah-murah, kembali kita beli barang sendiri. Wong itu dari halamanku kok. Kenapa aku beli mahal sekali? Ilmu yang mahal. Bahan mentahnya mahal. Ilmu yang bisa membuat itu harganya selangit. Orang Indo keluar sana belajar ilmu, pulang bawa sini, bangun di sini. Nangkep ini ya Bapak Ibu Saudara. Anak-anak saya beritahu untuk pergi luar negeri, semua pulang. Dan mereka semua tidak sabar selalu ingin pulang. Bangun. Kecuali kalau punya tujuan yang khusus dari Kristus dan lain cerita. Jangan pernah aji mumpung dengan situasi. No, kita harus tahu destiny kita. Ini ayat berbicara tentang kelimpahan dari seberang, pindah ke kita, kekayaan bangsa-bangsa, transfer ke kita. Itu bukan karena sifat murahan, wow berkat, bukan. Tapi secara fair dan gentleman, teknologi, skill ke sini, aku kelola. Sekarang tak balik. Aku yang bikinkan, tak jual kembali ke negara itu. Dari sini. Saya percaya itu semua dimulai dengan sumber daya manusianya. Dan itu mau gak mau indirectly, directly or indirectly, itu from church. Seharusnya yang memberi contoh. Karena jemaat adalah hikmat. Bagaimana orang bisa menunjukkan kebenaran. Kita ini gudangnya kebenaran, buah-buah Roh Kudus di sini. Saya rasa orang-orang Kristen harus mengerti sekarang dan mengisi destiny ini. Terakhir 6 dan 7 lalu saya selesai. Yang ini bagian rohani. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu. Unta-unta muda dari Midian dan Eva. Unta itu hewan ya, saya tidak ngomong ini manusia. Tetapi secara simbolik bisa melambangkan sesuatu. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Sejumlah besar, lalu saya garis bawahi kata unta-unta muda. Saya yakin akan ada kegerakan anak-anak muda yang luar biasa di Indonesia. Termasuk di sini mereka memberitakan perbuatan masyhur Tuhan, seperti mereka itu berada di sebuah kebaktian puji-pujian. Itulah sebabnya kalau kita memang betul-betul smart, harus dimulai dengan gereja. Kita harus punya visi untuk muda-mudi. Gereja yang membunuh anak-anak mudanya, membunuh potensi. Indonesia disebut akan mengalami bonus demografi. Tapi apakah itu nanti menjadi berkat atau menjadi beban, tergantung cara kita mengelola orangnya. Pergi, jadikanlah bangsa-bangsa muridku, seringkali dimulai dengan batas usia. Muridkan anak-anak muda juga. Di gereja kita, anak-anak kecil pun kita perhatikan. Why? Karena nanti kalau bonus demografi, so what kalau semuanya troublemaker? So what kalau semuanya begini? Om tante lewat, ajari mereka social skill. Taruh HP-mu. HP boleh main di rumah, tapi jangan begini nanti hancur tuh lehernya. Kasih waktu janjian sama papa mama. Kalau Anda kalah sama gadgetnya, suatu hari Anda juga akan kalah sama narkoba. Orang tua kok kalah sama gadgetan, kok kalah hawa, kok kalah otoritas itu loh. Saya dari kecil nggak mau kalah sama yang namanya HP. Dalam hidup saya,
orang tua dulu, dan gadgetnya. Saya ajari sama mereka, taruh. Waktu papa lagi bicara sama teman-teman papa, you ikut ngomong. Meskipun tidak setara. Om, tante gimana ambilkan makanan, tanya dunianya, don't talk about you, talk about them. Ciptakan anak-anak muda, unta-unta muda Midian ini, yang akan berkuasa. Kelola mereka dari sekarang. Karena apa gunanya punya banyak anak muda, tapi kalau troublemaker semua. Dan gak ngerti social skill, taunya nge-game aja, dan matanya begini gak berani lihat orang. Dan dilihat orang gak tahu kapan nyapa, kapan enggak. Zaman dulu, nah ini boleh kita compare sedikit. Papa mama lewat, semua berdiri om tante. Zaman sekarang, ayo panggil om tante. Tolong sembelihlah anak itu di atas mezbahnya Ishak. Itu dosanya orang tua loh, itu dosamu. Itu dosa Anda. Bukan dosa saya tidak lakukan itu soalnya. That's your sin. Nanti bagaimana Anda bisa menang dengan hal lain? Karena Tuhan berkata sejumlah besar unta-unta muda. Saya kok jadi ingat, tahun 98 belum ngerti dong bonus demografi. Saya sudah ngerti langsung di tahun itu. Bahwa nanti akan ada gelombang muda-mudi. Japan is dying, is aging. Banyak negara itu sekarang lagi panik. Nanti sebentar lagi berapa tahun, puluh tahun kemudian punah. Korea, death rate atau angka kematian, itu angka kelahiran yang paling rendah itu di Korea sekarang. Udahlah daripada Anda terbius drakor sekali-kali lihat gak apa-apa asal jangan kecanduan. Itu gak akan membawa apa-apa maju dalam hidupmu. Justru yang jomblo jadi Jonas. Jomblo ngenes, yang sudah pacaran, sudah menikah, maksudnya sudah menikah, malah justru compare suaminya. Saya pernah loh candaan ada jemaat yang berkata, gak seperti Bihun Yun bin Siwon Rawon, siapa gak tahu. Wah, suaminya itu untung suaminya itu kenaan, orangnya itu okean gitu loh, orangnya itu gak. Bayangin kalau kena suami yang introvert, suami yang perasaan, bisa loh laki-laki begitu, karena itu kan temperamen. Suaminya tapi dalam hati saya tahu itu pasti dia ngenes juga di hati. Tiap kali ketemu sama pendeta ngomong itu enggak seperti Yun Bin apa soalnya gitu ganteng. Bayangin si istri lihat, cakepnya. Sambil makan chips itu, suaminya di sebelahnya, dia nonton di drakor, cakepnya. Itu tidak meretakkan pernikahan, tapi juga tidak mempereratnya. Ngapain sih buang-buang? Anak muda cuman bisa begitu, mau jadi apa lu? Besok mau jadi apa? Taruh tuh, om tante. Milih makan, nanti aja. Gimana? Belajar, serap ilmunya. Sekolah luar negeri gak jaminan. Itu semua tergantung karakternya. Ada banyak orang sekolah luar negeri pulang juga gak ngerjakan apa-apa. Gagal move on namanya. Saya dorong Anda, persiapkan. Jadi semua bicara tentang transformasi ini, semua tidak akan ada gunanya. Kalau Anda tidak do something about it, ke arah situ. Saya orang yang sangat praktis, iman saya sangat profetik, langkah saya sangat praktis. My faith is very prophetic, my steps are very practical. I do not believe if pray for rain, kalau Anda tidak mempersiapkan jas hujan dan payung, stop praying. Stop praying. Saya dorong Anda. Orang-orang muda di Indonesia ini akan luar biasa. Korea, aging, Jepang. Semuanya lagi kalang kabut. Indonesia luar biasa, kita beranak cucu. Gak tahu itu bagus gak ya? Kita beranak cucu dan memenuhi bumi. Saya rasa bagus, tapi PR-nya juga besar. Terakhir ya, itu 7 ya. Diberkati Tuhan, amin. Lalu kita berdoa sebentar lagi. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Wait. Siapa Kedar, Nebayot? Ini anak-anak Ismail. Segala kambing domba Kedar akan berimpun, domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepada aku, dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku, itu gereja, the church. Saya bernubuat lewat ayat. Gereja-gereja di Indonesia, tidak semua tapi, gereja yang mempersiapkan diri. Kemarin pandemi itu aja juga ada beda outcome-nya. Gereja yang mempersiapkan dirinya dan yang tidak berbuat apa-apa. Kita jangan tunjuk. Yang boleh kita tunjuk hanya diri sendiri untuk kita evaluasi, introspeksi. Kalau kita sudah maju, jangan lengah. Justru kalau Anda juara 1, Anda harus lari. Kalau Anda di belakang, jangan salahkan siapa-siapa. Jangan ada tuding mana-mana. Mikirkan sendiri, kenapa orang-orang di bawahmu mati. Dengar baik-baik ayat ini.
bahwa gereja-gereja di Indonesia, tidak semua tetapi yang mempersiapkan diri akan mengalami boom luar biasa. Akan mengalami yang namanya gelombang pertobatan, pertumbuhan yang fenomenal seperti zaman gereja mula-mula. Setiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang bertobat dan terima Tuhan. Saya percaya ini akan terjadi di Indonesia. Di mana itu bukan terjadi lewat transfer agama, tetapi karena kuasa. Akan ada lawatan Roh Kudus yang luar biasa. Akan dimulai dengan orang Kristen yang mengangkat semua batu sandungan. Orang-orang yang pernah dikecewakan sama gereja, orang Kristen hamba Tuhan. Ketika lihat ini ada satu breed yang baru. Tetap sama Christianity, tapi waktu mereka lihat, this is different. This church is different. Orang yang trauma dulu ke gereja, mereka akan ke gereja di tempat itu. Orang yang trauma dengan hamba Tuhan akan membuka diri untuk dilayani. Orang yang trauma sama orang Kristen akhirnya dengan bangga waktu dibaptis berkata, I am a Christian, I'm a born again Christian. Itu akan terjadi. Dan ini semua waktu terjadi, berkat Tuhan secara jasmani dan yang lain-lainnya, itu pasti akan mengikuti. But this is what God loves. Perubahan hidup. Jangan kejar transformasi kalau tidak kita hargai satu hidup yang diubahkan. Sebab semua yang diubahkan dalam skala besar dimulai dengan satu orang yang diubahkan dulu. And that could be you, dear Kavod. Mulai dengan Anda. Jangan pernah remehkan. Saya percaya, Bapak Ibu Saudara, janji-janji ini kau pegang. Langkah praktisnya pun 1-2 tadi saya sempat selipkan. Saya berdoa supaya waktu kita berdoa sungguhan. Jangan melakukan sesuatu. Kalau doa, gak usah sibuk. Doa saja. Tapi setelah doa, bekerjalah ke arah doamu itu. Hiduplah ke arah situ. Janganlah engkau kontroversi doa sendiri. Dengan perbuatanmu yang kebalikan arah. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita bawa hidup kita ke hadapan Tuhan. Dan kita minta kita dan keturunan kita dipakai Tuhan Yesus secara luar biasa. Dan biar Indonesia ketika diberkati, kita tidak bengong sendiri. Kita akan memainkan peran yang luar biasa pula untuk kemuliaan Allah. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Jemaat yang terkasih, pulanglah membawa berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertaimu, keluargamu, pekerjaan dan pelayananmu. Jadilah berkat, bangkitlah dan jadilah terang. Kemuliaan Tuhan akan datang atas hidupmu. Pulanglah membawa damai sejahtera dan iman di dada, pengharapan kasih. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. And there I find you in